timbangan pejabat perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, inilah barang-barang yang dikecualikan dari pemeriksaan fisik maupun dikecualikan dari pemindaian. Nah, kita kembali pada tujuan pemeriksaan fisik tadi. Pada saat kita membahas definisi, kita tahu bahwa tujuannya adalah membuktikan jumlah dan jenis barang. Tujuannya untuk mendapatkan data. Tujuannya untuk klasifikasi dan nilai pembiayaan. Nah, sesuai para 12, ada 5 tujuan. Yaitu dalam rangka pertama menetapkan klasifikasi dan nilai pembiayaan dengan benar. Nah, ini pemeriksa barang, pemeriksa harus paham betul apa tujuan pemeriksaan fisik. Harus mengerti bahwa hasilnya untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pembiayaan dengan benar, bukan dengan asal-asalan. Jadi memang harus mengarah ke sana, rupanya, mengarah pada penetapan klasifikasi, mengarah pada penetapan nilai pembiayaan. Kemudian tujuan yang kedua dalam rangka menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan. Jadi pemeriksaan ini mencari barang yang tidak diberitahukan jika ada. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menemukan adanya uraian barang yang tidak jelas atau tidak benar. Bisa jadi misalnya hanya diberitahukan mainan. Nah, mainan ini seperti apa? Terbuat dari apa? Pakai listrik atau tidak? Pakai baterai atau tidak? Gitu ya. Nah, ketika ada barang yang tidak jelas, maka tugas pemeriksa fisiklah membuat barang itu menjadi jelas. Tidak malah menulis sama persis dengan pemberitahuan sama-sama tidak jelas. Kemudian yang keempat, dalam rangka menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal barang. Kalau tadi menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan, ini menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal. Karena negara asal ini akan mempengaruhi freight, mempengaruhi kualitas, mempengaruhi nilai pembiayaan, berarti kan? Mempengaruhi penerima negara. Nah, kemudian terakhir dalam rangka kepentingan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pembiayaan, antara lain keperluan perpajakan atau pemenuhan ketentuan larangan dan batasan. Jadi kelima tujuan ini harus dipahami betul oleh pemeriksa supaya tahu ketika dia berhadapan dengan barang ini mau diapain. Dan oh, saya ini diberi tugas untuk menemukan adanya uraian barang yang tidak benar atau tidak jelas. Berarti harus saya buat lebih jelas, lebih detail gitu ya. Oh, tujuannya untuk menetapkan klasifikasi. Berarti saya harus mengarahkan ini untuk mendapatkan klasifikasi yang benar. Seperti itu. Nah, ini juga ada tujuan pemeriksaan fisik yang lain. Ini menurut modul yang dibuat oleh Pak Bambang Semedi dan Pak Jafar. Yang pertama, mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas. Senada dengan tujuan yang tadi ya. Kalau tadi itu menemukan adanya uraian barang yang tidak jelas, kali mencegah adanya barang yang tidak jelas. Hal yang tidak jelas, ya berarti dijelaskan, mudahnya gitu ya. Dan yang kedua, mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan. Sama seperti tadi ya, menemukan barang yang tidak diberitahukan. Yang ketiga, mencegah kesalahan jumlah dan jenis barang. Ini memastikan jumlah dan jenis barangnya tepat. Mencegah kesalahan pemberitahuan asal barang, sama yang tadi, negara asal barang. Mencegah pemasukan barang lartas, sama ya. Menetapkan klasifikasi dan nilai pembiayaan yang benar. Jadi di sini ada kata-kata mencegah. Saya rasa ini karena filosofinya supaya importer tidak main-main, gitu ya. Importer tidak coba-coba, barang ini diperiksa loh, gitu ya. Kalau sampai ketahuan, kamu bisa dapat sanksi, gitu ya. Jadi akhirnya, oh kalau begitu saya berikan uraian barang yang jelas saja. Kalau begitu jumlah dan jenis barangnya yang benar saja, gitu ya. Jangan yang salah. Nah itulah tujuan pemeriksaan fisik
Harus diingat-ingat bahwa mengapa seorang pejabat ditugaskan untuk memeriksa fisik, ya karena tujuannya ini. Tujuannya tercapai bukan hanya bisa menulis LHP, gitu ya, bisa dituangkan di laporan hasil pemeriksaan, tapi tujuan pemeriksaan fisik tercapai ketika tadi bisa menetapkan klasifikasi atau bisa membantu penetapan nilai pabean dengan benar. Bisa mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas. Bisa mencegah adanya kesalahan jumlah dan jenis barang, dan sebagainya. Nah, pentingnya pemeriksaan yang benar, ya tadi ya, karena ada tujuan. FPD selaku pejabat setelah pemeriksa barang yang akan menangani barang akan membaca atau menilai atau melihat hasil pemeriksaan barang yang ada di LHP. Akan digunakan untuk klasifikasi barang kaitannya dengan hash code, nilai pabean, dan lartas. Jika pemeriksaannya tidak benar, maka bisa berakibat klasifikasi barangnya tidak tepat. Bisa berakibat hash code-nya tidak tepat. Bisa berakibat nilai pabeannya tidak tepat. Bisa berakibat juga lartasnya tidak akurat. Nah, inilah pentingnya pemeriksaan yang benar supaya mendapatkan hasil yang benar. Bagaimana jika salah dan ketahuan? Ada kalanya diminta untuk melakukan pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang tentu sangat merugikan ya, merugikan waktu, merugikan biaya. Seharusnya barang sudah bisa keluar dari pelabuhan, masih diperiksa lagi. Seharusnya biaya sewa gudang sudah berhenti, masih lanjut karena semakin lama ditimbun di gudang. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan barang yang benar. Kemudian sesuai Undang-Undang Pasal 82, jika ada yang salah memberitahukan, baik itu jenis maupun jumlah barang dalam pemberitaan pabean, baik impor atau ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, akan dikenakan sanksi 100% sampai 1000% dari pungutan yang kurang bayar. Nah, jika misalnya pemeriksa menemukan adanya kesalahan dalam pemberitahuan jenis dan atau jumlah barang, akan berakibat pada penerima negara. Nah, disinilah pentingnya memeriksa dengan benar. Disinilah pentingnya adanya kode etik bagi pemeriksa. Disinilah pentingnya integritas. Ya. Karena orang bisa saja daripada saya didenda 100% atau 1000%, ya ada godaan untuk merubah LHP. Ada godaan untuk mempengaruhi pemeriksa dan sebagainya. Di sisi lain adanya kepentingan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dengan benar. Jadi karena ada hal-hal seperti ini, inilah yang perlu diwaspadai. Waspadalah, waspadalah. Nah, selanjutnya seperti yang kita singgung tadi, ya, konsekuensi dari hasil pemeriksaan ada beberapa di antaranya. Yang pertama tentang pungutan. Ketika pemeriksaannya detail, bagus, sementara pemberitahuan pabeannya tidak bagus, bisa menambah pungutan negara. Karena mungkin saja nilai pabeannya akan disesuaikan. Mungkin saja klasifikasi hash code-nya disesuaikan. Ya. Konsekuensinya hasil pemeriksaan yang tidak benar, ya pungutan negaranya tidak benar. Ya. Itu beratnya. Tanggung jawab ada di pemeriksa. Kan? Ibaratnya kalau pasal di korupsi itu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pihak lain, itu termasuk korupsi gitu ya. Jadi jangan sampai pemeriksa barang itu dianggap seperti itu. Kemudian keamanan negara, ya. Ada beberapa barang yang tidak mudah diklasifikasikan sebagai barang lartas, seperti kimia gitu ya.
ketika kita atau pemeriksa barang salah melakukan pemeriksaan akan berakibat pada keamanan negara. Dalam hal ini adalah markas. Ada barang yang seharusnya perlu SNI, ternyata jadi tidak perlu, gitu ya. Nah, ketika tidak perlu, ternyata dia tidak sesuai dengan standar, dipakai, akhirnya timbul cedera, tidak bagus, dan sebagainya. Nah, itu bisa merugikan konsumen, merugikan negara. Ya. Selain perlindungan konsumen, ya, ada juga hak atas kekayaan intelektual. Ya. Ketika dia tidak paham, tidak perhatikan, bisa jadi tidak dilaporkan adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sehingga merugikan konsumen. Dan konsekuensi adalah kecepatan arus barang. Walaupun pemeriksaan fisik ini hanya seperberapa dari waktu clearance atau waktu di bea cukai atau bahkan lebih besar lagi waktu dwelling time, tapi ini tentu ada penilaiannya ya, kecepatan arus barangnya. Jadi memang harus teliti, harus yakin, tapi juga tidak bisa semaunya sendiri dengan berlama-lama melakukan pemeriksaan barang. Bahkan terjadi kesalahan, diperiksa ulang dan sebagainya, nah itu akan sangat-sangat memakan waktu. Nah, konsekuensi terakhir adalah dengan biaya logistik. Nah, ini memang tidak ditanggung oleh bea cukai, tapi ditanggung oleh importir. Ya, tentunya sebagai sesama manusia ya kasihan juga kalau pengusaha ini merugi gitu ya, walaupun dia mungkin sudah sukses, sudah kaya, tapi ya tidak bisa pejabat ini semena-mena atau semena-mena. Nah, di mana pemeriksa barang bisa melakukan pemeriksaan? Ada di 3 tempat ini ya. Jadi bisa di TPS, bisa di TPP, bisa di PPP. Nah, Pak, gimana kalau tidak ada TPS? Ya. Beberapa kantor di luar Jawa ada yang tidak punya TPS. Jadi bisa dilakukan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. Berarti sudah mendapatkan izin, mendapatkan skep dari kepala kantor sebagai tempat menimbun barang. Nah, ini hati-hati ketika akan memeriksa. Apakah benar yang tempat yang dituju ini memang sudah TPS atau bukan? Sudah ada skepnya atau bukan? Gitu ya. Karena lokus tempat pemeriksaan ini, kalau dalam hukum sangat berpengaruh. Bisa disalahkan ketika pemeriksa memeriksa barang, kemudian terjadi salah jumlah jenis, terjadi denda, dan orangnya malah protes ya, lah ini pra-peradilan katakanlah, ini nggak sesuai nih, bea cukai nggak bisa meriksa barang di luar kawasan pabrik, di luar TPS. Nah, seperti itu harus benar-benar dipahami hal seperti ini. TPB udah pasti dia TPS juga, gitu ya, karena ada skepnya juga. Kemudian TPP, ada juga kantor yang tidak punya TPP, tapi mempunyai tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Nah, ini juga harus diperhatikan, ada skep dari kepala kantor.